Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kepada sesi kedua mata kuliah Al-Haq Tasawuf, di mana kita sebagaimana janji Bapak akan mengajarkan pengertian dasar dari akhlak Islam. Waktu itu Bapak sudah menjelaskan masalah tasawuf yang dari suf, dari serambi-serambi, dari bulu domba dan lain-lain. Terus orang-orang bertasawuf itu biasanya lebih senang di depan duduknya kalau sholat berjamaah, baik Jumat maupun jamaah-jamaah yang lain. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian atau dasar dari tasawuf itu sendiri. Akhlak dalam Islam adalah landasan untuk kita mengenal atau memperhitungkan baik dan buruknya, atau landasan akhlak dalam Islam didasarkan pada aspek ketuhanan, teologi, ya. Terus lagi di mana benar atau salahnya, baik atau buruknya itu bergantung kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir. Di baik buruknya kita itu Allah yang mengatur. Jadi kita tinggal berusaha saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Maka disebut takdir, ya. Takdir yang yang saklek sekali, katakan bahwasannya ada jodoh, maut dan rezeki itu ada di tangan Allah. Yes, Bapak tidak menyalahkan, tapi khusus untuk untuk ilmu akhlak ini, ya, bahwasannya takdir yang tidak bisa diusahakan itu satu, maut, ya, karena maut itu hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak tahu kapan kita datang maut menjemput kita. Terus kita pun tidak tahu bahwasannya kecil, besar, tua, muda, itu kalau sudah mautnya pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita sebanyak-banyaknya mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertimbangan dari akhlak Islam kepada kita manusia. Jadi akhlak Islam itu terbagi beberapa bagian. Satu, ya, kepatuhan dan ketaatan kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri yang ada di antara kamu. Jadi apabila kalian berlainan pendapat, ada sengketa di sana, kata Allah, kembalikanlah kepadaku, pada Allah dan kepada Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada hari kiamat, maka itulah yang sebaik-baiknya kita lakukan, ya. Jadi ini surat An-Nisa 59, kalian silakan lihat nanti bahasa Arabnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullaha ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Zalika khairun wa ahsanu ta'wil. Bapak ulang lagi, ada mungkin salah, ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. In kuntum tu'minu nabillahi wal yawmil akhir, zalika khairun wa ahsanu ta'wil. Itulah akhlak Islam. Mengapa tadi disebut harus taat kepada Allah, ya? Terus juga taat kepada Rasulullah, terus taat kepada ulil amri, pemimpin, ya. Jadi maksud dari ayat ini bahwasannya kalaulah kita ada persengketaan, perbedaan pendapat,
itu jangan jadi perdebatan. Maka fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kembalikanlah perbedaan pendapat tadi, persengketaan, apalagi masalah-masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bila kalian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itulah sebaik-baiknya ajaran, sebaik-baiknya diri kalian. Jadi itu taat kepada Allah. Sekarang yang kedua, taat kepada Rasul. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak menyebut Allah. Ya seperti ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu juga ada satu ayatnya yang mengatakan seperti itu. Terus lagi dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan bagi umat Islam. Nah itu yang Bapak katakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak Rasulullah itu tercermin sebagaimana Rasulullah berperilaku, menyontohkan tentang kehidupannya sehari-hari, agar kita para umatnya mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Teknisnya Rasulullah langsung, waktu beliau mau membangun Masjid Nabawi itu bingung karena semua orang minta rumahnya itu dijadikan masjid. Waktu Rasulullah hijrah, beliau membangun Masjid Nabawi. Jadi semua minta, kami ajalah yang menempati rumahmu, menjadikan masjid di rumah kami. Akhirnya Rasulullah menyuruh untanya Al-Quswa untuk memilih di mana kira-kira aku tinggal dan di mana kira-kira aku, kata Rasulullah, itu akan membuat masjid. Jadi begitu Al-Quswa mencari, tiba-tiba berhentilah Al-Quswa tadi di rumah sahabat itu, kalau nggak salah ini rumahnya Abu Musa Al-Ansari, itu diwakafkan rumahnya untuk Masjid Nabawi. Jadi ada keseimbangan, ada taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu ada keseimbangan. Dan kita langsung detail sekali, langsung ikut ini, enggak, kita harus cari dulu. Kalaulah memang tidak ada di Al-Quran dan Hadits, maka kita cari di ijma'. Enggak ada juga di ijma', maka kita cari di qiyas atau ijtihad atau ijtima' para ulama. Itu pun dibenarkan. Yang kedua tadi, yang ketiga sekarang hukum keseimbangan atau sunatullah atau hukum alam. Sering kita menyebutnya hukum karma. Itu biasanya itu dipakai oleh agama Hindu atau Buddha. Itu ada karma yang harus dihati-hatikan oleh manusia, bahwasannya kalau engkau memukul seseorang, maka jangan salahkan nanti orang itu akan memukul kamu. Barang siapa yang berbaik sama orang, maka akibatnya ada. Makanya ada disebut hukum alam. Dalam Islam disebut sunatullah. Dalam ilmu lain disebut sebagai hukum sebab akibat. Ada sebab, pasti ada akibatnya nanti. Hukum alam akan menghukum kita. Jadi sebelum Allah menghukum kita, maka alam akan menghukum kita secara tidak langsung, seperti itu. Jadi banyak yang menyangka bahwa itu secara kebetulan. Tidak, memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang buruk pasti akan merusak kehidupan, tatanan kehidupan kita manusia. Tapi begitu kita mendekatkan atau melaksanakan ajaran yang baik, maka ada keseimbangan nantinya. Jadi keseimbangan maksudnya setiap orang itu ada yang salah, ada yang benar. Bisa jadi yang benar hari ini, besok salah. Bisa jadi yang salah hari ini, besok benar. Jadi intinya ada keseimbangan. Kita tidak pernah memusuhi siapa ini, siapa itu gitu. Intinya kita selalu suzon kepada manusia, padahal itu salah.
harusnya kita husnuzon ya, jangan ada curiga di antara kita gitu. Jadi kalau orang dicurigai nambah dia nambah berkelakuan yang buruk nantinya kalau kita terlalu mencurigai seseorang. Oleh karenanya, jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan sesuatu itu dengan hal-hal yang tidak seperlu gitu ya, tidak perlu. Kita lihat orang ini sekarang baik dengan kita, jadi besok belum tentu orang ini jahat kepada kita, besok belum tentu. Maka kata Rasul, cintailah seseorang sekedarnya saja, karena ditakutkan kalau kau berlebihan cintanya, kau akan jadi musuhnya. Tapi bencilah seseorang juga sekedarnya saja. Takutnya nanti orang yang kau benci itulah orang yang kau suka. Nah ini lagi ya. Jadi harus kalian pahami itu ya. Terus ada di satu ayat Ar-Rahman ayat 7-9, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Janganlah kamu mengurangi neracanya. Ini hanya kata-kata kiasan. Ar-Rahman 7-9 ini bahwasannya keadilan itu mutlak hukumnya. Kalau kalian ingin mencari sahabat yang baik, bukan sahabat yang dikala kalian senang mereka mendekati kalian, begitu kalian susah mereka akan menjauh. Itu bukan sahabat, itu memanfaatkan ya. Jadi kalau sahabat yang baik, dikala apapun juga dia mendukung kita, salah didukung, sabar, semuanya ada indahnya, nanti akan indah pada waktunya gitu. Jadi itu sahabat yang baik ya, bukan sahabat bilang wah kawannya ada masalah dia kabur lari. Nah itu bukan sahabat, itu pengecut, cemen ya. Terus lagi hubungan akhlak dan tasawuf ya, waktu itu juga Bapak sudah menerangkan sekilas tentang hubungan ini. Dalam ajaran Islam, akhlak dan tasawuf tentu ada yang bertentangan secara substansi. Jadi secara substansi ada yang bertentangan, tapi lebih banyak kepada persamaannya saja, persamaannya. Jadi titik tekan akhlak Islam ada landasan, ada berlandaskan 3 alasan, 3 hal yang telah disebutkan di atas tadi ya, Allah, Rasul, ulil amri. Nah jadi kalau misalkan ya akhlak atau tasawuf ini ada yang berbeda, ada pertentangan di antara kalian dan kalian tidak bisa mengatasinya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi lebih baik lagi nantinya. Terus yang bisa disimpulkan bahwasannya dari ayat di atas tadi ya, Al-Ahzab tadi, pertama sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa, sama ya. Terus yang ketiga sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi itu 3 hal tadi itu sebenarnya secara tidak langsung sih ada ya, kita melakukan 3 hal tadi. Tapi memang kadang-kadang kita tidak sengaja gitu ya, melakukan hal-hal kita sebenarnya sudah bertasawuf, hal-hal yang ternyata kita sudah berpsikologi, bersosiologi, berantropologi dan lain-lain ya. Jadi semuanya bisa menjadi kebaikan pada diri kita. Yang terpenting kita tidak melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan dan juga apa yang telah Allah larang ya, itu nggak boleh. Oke, demikian ini sesi kedua 15 menit juga insyaallah, semoga ditonton sampai selesai. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.